Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kembali lagi dengan matematika kelas 8 SMP. Nah, sekarang yang akan Ibu bahas masih mengenai bab 1, pola bilangan. Pengertian pola bilangan, macam, jenis, dan contoh pola bilangan lengkap yang bagian 2. Kalau kalian belum menonton bagian pertama, silahkan tonton dulu ya. Dan setelah itu, baru tonton bagian 2 ini. Langsung saja, yang akan dibahas untuk bagian kedua ini adalah barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret aritmatika adalah sebuah pola bilangan dengan suatu pola khusus. Jadi polanya khusus ya. Pada khususnya, pola khususnya adalah suku bilangan itu selalu bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama. Ingat, bertambah dan berkurang. Bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama. Langsung saja di sini ada contoh barisan aritmetika. Contoh barisan aritmatika ya. Nih, coba perhatikan barisannya. 2, 5, 8, 11, 14. Nah, barisan itu ternyata dia selalu bertambah 3. Ya kan? 2 ke 5 tambah 3, 5 ke 8 bertambah 3, 8 ke 11 bertambah 3. 11 ke 14 bertambah 3. Berarti bisa kita tebak. Pola berikutnya yaitu 14 tambah 3. Berapa 14 tambah 3? Yaitu 17. Nah itu contoh barisan aritmatika. Kemudian nomor 2. Barisannya yaitu 50, 45, 40, 35. Coba kalian lihat. Dari sana sudah terlihat polanya. Polanya itu adalah berkurang 5. Ya, 50 ke 45 berkurang 5. 45 ke 40 berkurang 5. 40 ke 35 juga berkurang 5. Dan kita bisa tahu barisan berikutnya berarti pasti dia kurang 5 lagi yaitu 30. Dan seterusnya 25, 20 begitu ya. Nah, untuk contoh yang nomor 1 ini dia pola barisan aritmatika naik karena selalu bertambah. Berarti nilainya semakin naik. Nah, untuk yang nomor 2 ini dia pola barisan aritmatikanya turun karena setiap barisannya selalu berkurang. Begitu ya, nomor 1 naik, nomor 2 turun. Itu untuk barisan aritmatika. Kemudian, seperti apakah deret aritmatika? Nah, deret aritmatika itu sama saja cuman yang pembedanya tambah. Lihat ini pembedanya tambah. Kalau barisan aritmatika pembedanya pakai koma ya. Tapi kalau deret aritmatika dia pakai tambah-tambahkan. Karena kalau deret ntar yang ditanya adalah jumlahnya. Gitu ya. Nah, kalau barisan aritmatika yang ditanyanya adalah suku ke-nya. Ini suku ke berapa yang ditanya? Kalau deret aritmatika yang ditambah adalah jumlahnya. Seperti itu ya. Contoh nomor 2 juga sama nih dari barisan yang sini. Barisan yang sini ya. Tapi kalau deretnya dia ditambah-tambahkan. Seperti itu. Oke, kemudian rumus suku ke N pada barisan aritmatika. Loh, ini enggak adaan. Oke, Ibu tulis aja lagi ya. Untuk rumus suku ke N barisan aritmatika ini adalah UN. Sebentar. Barisan aritmatika nih ya, UN sama dengan A. A ini sama juga dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali beda. Ini untuk barisan aritmatika. Oke. Nah, untuk deret aritmatika sebetulnya mirip dengan barisan, hanya yang membedakan deret aritmatika berbicara mengenai jumlah ya. Deret berbicara selalu dengan jumlah. Jumlah suku-suku suatu barisan. Rumus yang akan digunakan adalah, nih Ibu tulis lagi, kalau tadi barisan UN, kalau deret itu SN. SN
sama dengan N per 2. Kemudian di sininya A itu suku pertama ya, atau U1 ditambah UN. Nah, UN di sini itu adalah UN dari sini. UN dari barisan aritmatika. Silakan kalian catat. Ini ternyata rumusnya tidak muncul. Terus kemudian ini saja dulu yang dipakai ya untuk barisan dan deret aritmatika rumusnya. Mari Ibu lanjutkan. Oke, keterangannya. Kalau UN itu adalah suku barisan aritmatika. UN itu adalah suku ke N. Nah, kalau SN itu deretnya. Ya. Kalau A itu sama aja dengan suku pertama. Terus N itu adalah suku keberapanya. Misalnya suku kelima. Suku keberapanya ini ya. Nah, misalnya suku kelima berarti N-nya ya 5. Suku ketujuh ya N-nya 7. Seperti itu. Oke, langsung ke contoh. Contoh soal deret aritmatika. Suatu barisan aritmatika mempunyai suku pertama 5. Suku pertama 5, berarti A-nya 5 ya, ingat. Nih, suku pertama 5 berarti A-nya atau U1-nya. Jadi sama saja A dengan U1, jangan bingung. A-nya 5 dan bedanya 3. Nah, beda ini simbolnya adalah B. Gitu ya. Bedanya 3, A-nya 5, bedanya 3. Tuliskanlah deret aritmatika dan dari barisan tersebut. Tuliskanlah katanya deret aritmatikanya. Oke, kita jawab. Nah, untuk barisan aritmatikanya, berarti suku pertamanya 5 kan? Otomatis suku pertamanya ya ini, angka 5. Gitu ya. Terus kemudian bedanya 3. Nah, bedanya ini positif, berarti dia naik terus. Artinya bertambah terus. Dan bertambahnya bertambah 3. Nih, pertama 5, tambah 3, kemudian 8, tambah 3 lagi 11, tambah 3 lagi 14, tambah 3 lagi 17, dan seterusnya sampai UN. UN itu simbol untuk barisan aritmatika. Begitu ya. Terus kemudian ini deretnya. Nih, kalau tadi kan barisan kan pakai koma. Nah, kalau deret pakai tambah. Berarti ini deretnya ya, 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 dan seterusnya. Dia urutannya bertambah 3. Sama seperti barisan aritmatikanya. Seperti itu. Gampang kan? Bisa difahami ya. Lanjut. Oke. Ini kemudian contoh yang kedua, diketahui deret aritmatikanya adalah ini. Deret aritmatikanya ini ya. Tentukanlah suku ke-10. U10. U10 berarti dia barisan aritmatika. Yang B-nya jumlah 10 suku pertama. 10. Nah, berarti yang B ini adalah deret aritmatika. Jadi kalau ada kata-kata jumlah deret, kalau ditanya suku berarti barisan. Jawab. Diketahui A-nya 3, dapat dari sini 3 ya. Kemudian bedanya 4, 3 ke 7 bertambah 4. 7 ke 11 bertambah 4 gitu ya. Jadi bedanya positif 4. Ditanya adalah UN atau U10. Lihat, U10 sama dengan A plus N kurang 1B. Masuk-masukkan angkanya. A-nya 3. N min 1. 10 berarti 10 kurang 1. N kurang 1. Suku ke 10, N 10 ya. Bedanya adalah 4. Oke, terus lanjutkan. 3 ditambah 9 kali 4. Ya, 9 dapat dari 10 kurang 1. Oke, terus 9-nya kalikan dulu dengan 4, jangan ditambah 3. Aturan matematika itu harus kerjakan dulu kali atau bagi, kemudian tambah atau kurang. Gitu ya. Ini dulu nih, berarti kita harus kerjakan kali dulu. 9 kali 4, 36. Tambah 3, itu 39.
Jadi suku ke-10-nya adalah 39. Nah, untuk yang B-nya ditanya jumlah suku pertama. Jumlah 10 suku pertama. 10 berarti deret. 10 sama dengan ini N per 2 A tambah UN. Oke, 10 sama dengan N-nya ya 10. Ya. Per 2. A-nya 3. Kemudian ditambah U10. Lihat U10-nya ya berarti ini ya. Nih, masukkan ke sini U10-nya 39. Tambahkan 3 ditambah 39 berarti 42 ya. Kemudian 10 bagi 2 yaitu 5, berarti 5 dikali 42. Hasilnya adalah 210. Jadi jumlah 10 suku pertamanya adalah 210. Seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk matematika bagian 2 sampai sini saja. Nanti kita lanjutkan di bagian ketiga. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.